Dalam hidup ini tentunya kita punya banyak masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan ada begitu banyak masalah. Dan mungkin saudara mengalami masalah di bagian-bagian tubuh yang sakit dan memiliki masalah-masalah yang lain yang mungkin saudara tidak mampu ungkapkan kepada orang yang lain. Tetapi hari ini saya ingin supaya kita saling membagi. Kita saling mendoakan satu sama yang lain. Untuk itu El Adonai Ministry saya bentuk untuk kita saling menolong satu sama yang lain. Karena Paulus berkata, hendaklah kamu saling mendoakan satu sama yang lain. Kita punya banyak beban, punya banyak masalah, dan tidak mungkin kita akan pikul sendiri masalah itu, tetapi kita membutuhkan orang lain untuk memberikan support, untuk mendoakan, untuk memberikan masukan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan jalan keluar. Dan kebutuhan hidup kita yang sesungguhnya hanya satu, yaitu Yesus. Kita membutuhkan Yesus dalam hidup ini. Kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus dalam hidup ini. Sebab hanya Roh Kudus yang dapat menolong saudara. Hanya Roh Kudus yang dapat membantu saudara. Itu sebabnya saya ingin berdoa untuk saudara. Itu sebabnya saya ingin membagi apa yang saya tahu untuk saya beritahukan kepada saudara. Membagikan firman Tuhan kepada saudara agar saudara mengenal dan mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan. Memang menjalani hidup ini tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Dalam hidup ini kita punya banyak masalah. Belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Tetapi itulah hidup. Selama kita hidup di dalam dunia ini, maka kita akan berhadapan dengan masalah. Tetapi masalah itu yang akan membuat iman kita bertumbuh. Sebab masalah itu Tuhan izinkan kita alami agar supaya kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Masalah itu saya ibaratkan bagaikan ujian. Ketika saudara berada di kelas 1, saudara mau naik kelas 2 harus melalui ujian. Setelah lulus baru saudara duduk di kelas 2. Kalau saudara mau masuk ke naik kelas 3, saudara harus melewati ujian agar supaya saudara bisa masuk, bisa duduk di kelas 3. Demikian dengan iman Kristen kita. Kita harus mengalami ujian dalam hidup ini untuk agar supaya kita semakin meningkat, kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan masalah itu mendewasakan kita sehingga kita tidak menjadi rohani yang manja. Masalah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan segala masalah hidup ini yang dapat menyelesaikan hanya Yesus. Yang dapat menyelesaikan masalah saudara hanya Yesus. Mungkin ada yang sakit hari ini. Mungkin sudah sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan yang cukup lama. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, saat itu dia berkata, asal ku jamah jubahmu maka aku akan sembuh. Mungkin saudara di sini ada yang sakit, tetapi Tuhan menuntut iman saudara. Pendeta sekelas, sekaliber, sebesar apapun, sekaliber apapun, pendeta terkenal sekalipun, kalau saudara tidak punya iman, sekalipun 1000 kali saudara didoakan, kalau tidak punya iman, dan iman saudara hanya bergantung kepada pendeta, maka penyakit saudara tidak akan pernah sembuh. Tetapi sekalipun tidak ada pendeta, saudara percaya bahwa hari ini Tuhan sembuhkan. Saat ini juga Tuhan menjamah saudara. Saat ini juga Tuhan melawat saudara secara pribadi. Dan ada banyak kesaksian. Termasuk saya sendiri. Saya pernah mengalami sakit dan saya pikir saya sudah mau mati. Tetapi Tuhan ajaib. Tuhan melawat saya secara pribadi. Dan hari itu saya sembuh. Saya juga ingin saudara alami hal yang sama. Seperti apa yang saya alami.
Saya ingin saudara juga mengalami hal yang sama. Kita tidak perlu panggil pendeta, kita tidak perlu panggil pendeta besar untuk datang ke rumah untuk mendoakan. Kita jangan bergantung iman kita kepada pendeta, tapi bergantunglah iman saudara kepada Tuhan. Karena Yesus adalah tabib segala tabib. Saudara mungkin memiliki penyakit apapun juga. Mungkin saudara dilanda atau kena virus COVID-19. Percayalah, kalau saudara punya iman, saudara berkata, hari ini saya sembuh, maka hari ini saudara sembuh. Kalau saudara punya masalah, saudara berkata, hari ini masalah saya Tuhan selesaikan, hari ini Tuhan selesaikan. Iman saudara menentukan apa yang akan saudara alami hari ini. Yesus katakan, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan dapat memindahkan gunung ini. Tuhan tidak meminta iman saudara sebesar biji duren, atau Tuhan tidak meminta iman saudara sebesar biji buah-buahan yang lain. Tetapi Tuhan meminta saudara memiliki iman sebesar biji sesawi. Saudara, saya pernah melihat biji sesawi. Saya pikir biji sesawi itu bijinya seperti biji jambu atau biji duren. Tapi ternyata biji sesawi itu sama, lebih kecil, lebih halus dari pasir. Nah, Tuhan memberikan gambaran bahwa iman sebesar biji sesawi yang lebih halus, lebih kecil dari pasir, itu dapat memindahkan gunung. Kalau saudara berkata gunung ini beranjaklah, maka dia akan beranjak. Dan hari ini kalau saudara sakit, saudara berkata hari ini saya sembuh, hari ini saudara pasti mengalami kesembuhan. Kesembuhan tidak perlu saudara pergi ke KKR yang besar-besaran, kebaktian rohani besar-besaran, atau pergi ke hamba Tuhan terkenal, tidak perlu. Karena yang menyembuhkan saudara bukan hamba Tuhan, yang menyembuhkan saudara bukan pendeta, tapi yang menyembuhkan saudara adalah Yesus. Dan Yesus yang saya sembah, yang saya layani hari ini, Yesus yang sama berada di rumah saudara. Yesus yang sama berada di samping saudara. Dan dia lebih tahu kebutuhan saudara daripada saudara sendiri. Yesus lebih tahu kebutuhan saudara daripada saudara sendiri. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah El Shaddai. Tuhan katakan, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. El Adonai, dia adalah Allah Tuhan. Dia yang berkuasa dan dia adalah Allah yang Maha Hadir. Allah yang Maha mengetahui, dan dia hadir di mana saja. Kalau saat ini dia hadir di tempat ini, di detik yang hari ini, detik yang sama juga, dia berada di rumah saudara, dia berada di tempat pekerjaan saudara. Angkat tangan saudara, mungkin saudara punya masalah, mungkin saudara ada yang sakit, kena COVID-19. Kalau saudara percaya hari ini sembuh, hari ini juga sembuh. Saudara tidak perlu tunggu 1 jam kemudian, tidak perlu. Saudara tidak perlu menunggu dokter datang, tidak perlu. Tapi hari ini kuasa darah Yesus menyembuhkan saudara. Yesus yang sama, yang pernah menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan. Yesus yang sama menyembuhkan saudara juga. Tuhan minta saudara percaya. Tuhan minta saudara punya iman. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Harus memiliki iman. Perempuan ini yang mengalami pendarahan, dia tidak akan pernah sembuh kalau dia tidak percaya dengan kuasa Yesus. Kuasa Yesus tidak akan pernah mengalir dalam tubuh Yesus kalau yang menjama jubah Yesus ini percaya atau tidak percaya.
Percaya nggak ya? Percaya nggak ya? Sembuh nggak ya? Kalau memiliki pikiran seperti itu, maka sampai kapanpun masalah saudara tidak akan selesai. Sampai kapanpun saudara akan sakit terus. Tapi Yesus adalah tabib yang ajaib. Dia yang menyembuhkan. Allah kita Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Mari saudara angkat tangan saudara. Mungkin ada yang sakit, taruh tangan saudara di bagian yang sakit. Mungkin ada yang mengalami masalah. Saudara taruh tangan saudara di handphone saudara atau di komputer saudara. Percayalah, Tuhan sanggup mengadakan. Dia adalah Allah Yehova Jireh. Dia adalah Allah yang mengadakan. Persoalannya, saudara percaya atau tidak? Kalau saudara tidak percaya, maka saudara tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau saudara percaya, hari ini juga saudara sembuh. Hari ini juga saudara sembuh. Kalau saudara percaya masalah saudara hari ini juga Tuhan selesaikan. Mari saudara, buka hati saudara. Saya ingin mendoakan saudara. Haleluya, Bapa dalam nama Yesus. Engkau melihat umat-Mu dan setiap yang mendengar dan melihat video yang hamba-Mu bagikan. Tuhan, Engkau tahu masalah hidup mereka. Engkau tahu sakit penyakit yang mereka alami. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka alami, penyakit yang mereka alami. Mungkin ada yang terkena virus COVID-19. Tapi hari ini oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus masalahmu Tuhan campur tangan, Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Masalah keuanganmu Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengadakan. Sebagaimana Engkau yang telah menolong bangsa Israel. Mereka keluar dari permasalahan hidup mereka. Mereka mengalami jajahan di tanah Mesir. Dan Engkau membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Engkau Tuhan yang sama juga membawa kami keluar dari masalah. Sekalipun memang di dalam padang pasir mengalami masalah. Tapi Tuhan menjamin kebutuhan hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba telah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi yang sudah melihat. Dan saudara bisa hubungi saya lewat Instagram, lewat Facebook. Mungkin saudara membutuhkan konseling dan doa, saya akan membantu saudara. Mungkin saudara punya permasalahan hidup, kita sama-sama sharing dan saya akan memberikan solusi. Apa yang dapat saya berikan kepada saudara? Apa yang saya tahu saya bagikan kepada saudara. Kita saling memberkati agar supaya kita saling menguatkan satu sama yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.